Direktur Utama RS Hasan Sadikin memberikan penjelasan resmi terkait insiden menegangkan mengenai bayi yang nyaris tertukar di ruang perawatan khusus pekan lalu. Pihak manajemen mengakui bahwa petugas medis mengalami distraksi atau gangguan konsentrasi saat sedang memberikan edukasi serta identifikasi ulang kepada para orang tua. Kelalaian tersebut menyebabkan bayi milik Nina Saleha sempat diserahkan kepada pasangan suami istri lain yang juga sedang menunggu jadwal kepulangan anak mereka. Namun, pimpinan rumah sakit secara tegas membantah adanya indikasi praktik ilegal atau motif kriminal dalam peristiwa yang sempat menghebohkan publik tersebut. Petugas yang bertanggung jawab kini telah dinonaktifkan dari pekerjaannya sebagai bentuk tindakan tegas serta evaluasi mendalam atas kesalahan prosedur yang terjadi. Permasalahan ini diklaim telah selesai melalui permohonan maaf serta pelaporan resmi kepada Kementerian Kesehatan demi menjaga standar keamanan pasien di lingkungan medis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bukan Ibu Nina yang viral anaknya dibawa suster dan dikasih ke orang lain. Dia klarifikasi di podcastnya Denny Sumargo, guys. Dan saya nggak expect banget bahwasannya si pihak Hasan Sadikin ini hanya minta maaf dan kasih buah. Dan ada kata-kata kalau misalkan dia salah banget, katanya di SP1. Ini kalau menurut saya pribadi ya, nggak ada tegas-tegasnya ini pihak Hasan Sadikin. Ya, udah jelas-jelas itu salah sampai viral kemana-mana. Karena si ibunya ini polos banget. Ibu Nina ini kalian bisa simak deh di podcast Denny Sumargo. Polos banget, dia itu orang baik, guys. Dia itu orang baik kelihatannya. Masa iya sih orang baik diginiin gitu? Ya harus tegas dong pihak Hasan Sadikin ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Udah pecat aja itu orang, ngapain tuh? Ya Allah, ini orang baik di kayak giniin ya. Masa iya kesalahan besar hanya ngasih buah dan juga minta maaf? Gak expect banget. Kasus yang di Bandung itu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kalau kita lihat dari klarifikasinya rumah sakit itu jauh sekali dari harapan. Kita baca baik-baik, misalkan ada permohonan maaf, ada evaluasi, ada komitmen perbaikan, tapi tidak ada urgensi yang paling penting. Siapa yang bertanggung jawab? Apa bentuk kelalaiannya? Dan sanksinya apa? Publik butuh kejelasan. Ini bukan soal administrasi, ini soal bayi loh yang hampir dibawa oleh orang lain. Kalau dalam situasi seperti ini yang muncul hanya bahasa normatif tanpa transparansi, wajar ya kalau misalkan kita itu sebagai pasien misalkan itu merasakan keganjalan dan kecurigaan yang luar biasa. Apakah ini benar-benar bentuk tanggung jawab atau sekedar untuk meredam situasi saja? Ya, misalkan ada kalimat diselesaikan secara kekeluargaan. Ya kan tidak otomatis menjawab pertanyaan publik, karena yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antar pihak, tapi ini sistem keamanan yang menyangkut semua orang. Dan selama pelaku tidak jelas, sanksi tidak jelas, terus apa yang dibutuhkan? Apakah ada evaluasi betul-betul menyeluruh? Siapa yang kemudian bertanggung jawab atas terjadinya hampir ya bayi tertukar? Ini bukan barang ya, betul kata ibu itu, ini bukan barang. Jadi publik berpikir negatif ini. Jangan-jangan persoalan ini sudah lama dan banyak sebetulnya yang tidak diketahui publik, kan kita tidak tahu. Makanya mungkin butuh kejelasan, butuh informasi, butuh investigasi, butuh sesuatu yang memang menenangkan kepada publik kalau pengen rumah sakitnya kembali citranya baik. Tapi kalau begini ya masyarakat, ya jangan salahkan masyarakat kalau kemudian menganggap ini ada yang janggal atau ini bisa jadi terjadi sudah lama dan lain sebagainya. Apalagi itu perawatnya itu sudah 20 tahun. Kan ini pertanyaan yang seperti ini, masa sih selama 20 tahun gak ngerti soal prosedur ini gitu loh. Luar biasa itu. Dengerin baik-baik, ada seorang ibu yang hampir kehilangan bayinya di rumah sakit. Nih, gua rangkumin dari podcastnya Denny Sumargo. Jadi tuh ada ibu yang bernama Nina Saleha. Dia membawa bayinya ke rumah sakit Hasan Sadikin untuk mendapatkan perawatan di ruang NICU karena bayinya mengalami kuning. Singkat cerita, tibalah di mana bayinya udah boleh dibawa pulang. Tiba-tiba Nina itu kaget karena ada seorang wanita asing, kita sebut sajalah wanita itu bernama Ibu E. Nah, Ibu E ini menggendong bayi yang menggunakan selimut, topi,
baju itu milik anaknya si Nina. Terus si Nina langsung bergegas untuk mengecek ke ruangan. Ternyata inkubator nomor 24 yang seharusnya berisi bayinya si Nina itu malah kosong. Lalu si Nina langsung menghentikan Ibu W tersebut yang akan masuk ke dalam lift. Nah, betapa kagetnya ketika Nina melihat bayi yang digendong Ibu W tersebut itu adalah anaknya si Nina. Nina langsung bertanya kepada perawat, mengapa Ibu W itu bisa membawa dan menggendong bayinya si Nina? Lu tahu jawaban perawat apa? Karena Ibu Nina Saleha ketika dipanggil sama perawat itu nggak nyaut-nyaut. Akhirnya bayi tersebut diserahkan ke Ibu W. Kan udah gila. Terus si Nina menemukan identitas bayinya atau gelangnya itu digunting sama perawat. Alasannya takut terkena virus. Apaan sih? Gak jelas. Pokoknya banyaklah kejanggalan yang mencurigakan. Nih gue bacain aja ya. Yang pertama, bayi diserahkan tanpa verifikasi identitas. Kedua, surat izin pulang belum selesai diurus tapi bayi udah keluar. Yang ketiga, satpam yang harusnya mengayomi justru malah minta Nina untuk memberi rating Google Map. Nggak jelas susah pam. Yang terakhir, yang keempat, perawat yang terlibat itu bukan pekerja baru. Dia udah bekerja selama 20 tahun lebih. Nggak mungkin kalau nggak ngerti SOP. Nah, dari pengacara Nina mencurigai bahwa adanya unsur perdagangan orang. Karena ini tuh bukan kelalaian biasa. Terus pihak Nina sudah melayangkan somasi dan meminta rekaman CCTV ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dari kejadian ini, Nina Saleha itu mengalami depresi berat atau trauma psikologis berat karena anaknya itu hampir hilang. Semoga kasus ini cepat terungkap dan ditemukan apakah benar adanya perdagangan orang di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Cuma jujur gue agak kurang jelas karena dia ngomong pakai bahasa Sunda kan. Nah, untungnya dia diundang sama Densu tuh. Nah, di situ gue jelas soalnya di Densu dia ngomong pakai bahasa Cina. Buat lo yang mau tahu lengkapnya, lu tonton aja sendiri, jangan balas jadi orang, jangan gue marah-marah. Tapi buat lo yang belum tahu nih, gue kasih tahu, lihat. Kos kaki gue lucu banget ya. Oke, nggak penting. Buat lo yang belum tahu, jadi kisahnya gini. Si ibu hamil, melahirkan di Rumah Sakit Unpad. Nah, terus habis itu pulang. Nah, pas pulang dia khawatir kok bayinya agak kuning. Jadi sama si ibu bayinya dicat hijau, jadilah bayi Hulk. Sama ibunya dicat silver, jadilah bayi manusia silver. Nggak bercanda. Bayinya kuning terus agak ruam gitu. Jadi ya udahlah, dibawa lagi ke rumah sakit di sana. Dicek darah, dicek lab segala macam, ternyata campak, cacar. Tapi dia nggak bisa nanganin. Jadi ke rumah sakit lain, di situ juga nggak bisa juga, dilempar. Si ibunya capek, dia bilang udahlah kita ke RSHS aja. Nah, dia ke RSHS. Di RSHS penanganannya bagus, dapat kamar. Si bayinya sama ibunya nginep di situ. Tapi besokannya ibunya nggak bisa nginep karena si bayinya masuk ruangan NICU di dalam inkubator. Kalau ibunya mau maksa masuk ke inkubator juga nggak muat. Jadi si ibunya pulang lah, tapi dia tiap hari datang untuk ngasihin nasi buat si bayinya. Hari Selasa, tiba-tiba dia dapat WhatsApp, ceting. Dapatkan pinjaman dengan limit tinggi sampai dengan 50 juta rupiah. Hah? Pinjol. Salah, dia dapat WhatsApp, ceting. Nih bu, bayinya udah bisa pulang. Nah ya udah, dia datang ke sana. Terus dia karena lapar, dia turun ke bawah. Nah pas nyampe bawah, dia bilang, ih kok feeling gak enak. Ada feeling gak enak, yuk naik yuk. Naiklah dia. Ih tapi gila ya, namanya feeling seorang ibu. Makanya buat para anak, lu kalau dinasihatin sama ibu lu denger. Mama tahu dari mana? Mama tahu dari mana? Mama kan gak tahu itu dari mana. Feeling seorang ibu, dengerin. Nah pas dia ke atas, suaminya bilang mau ke toilet. Dia bilang, ya udah lu ke toilet, gue pengen lihat anak gua. Nah pas dia lagi jalan ke sana, dia lihat ada suami istri. Si suaminya lagi masukin surat-surat ke istrinya. Anjing aneh banget, salah. Suaminya lagi masukin surat-surat ke tas. Nah istrinya gendong bayi. Ini bayinya kok selimutnya kayak selimut bayi gua. Dilihat lagi lah kok bajunya kayak baju bayi gua. Pas ditengok mukanya lah itu bayi gua. Terus waktu ditanya ke susternya dengan enteng jawab, iya habisnya si Teteh saya panggil-panggil nggak ada, jadi ya saya kasih aja. Suster itu bayi, bukan McD paket pada spesial, ayamnya spicy paha atas, minumnya air mineral, tambahan McFlurry Oreo 1, bukan. Dia aja kalau dipanggil-panggil pesenan lu nomor 1567, 1567, 1567. Kalau lu nggak ada, nggak dikasih ke orang lain. Nih bayi.
Enteng banget rahang lu bilang saya bisa dipanggil nggak ada. Saya kasih aja. Terus kalau rahangnya enteng banget ngomong kayak gitu ya hati-hati nanti tidur pas bangun rahangnya diambil Tuhan bingung loh. Rahang lu mana? Rahang lu mana? Gua nggak tahu kenapa. Gua curiga bahwa gua tuh sebenarnya Batman. Gua nggak tahu kenapa gua curiga bahwa ini bukan yang pertama kali. Aduh, nggak masuk. Gak masuk di kepala gua, gak masuk di lubang hidung gua. Tuh lihat. Lu kerja di rumah sakit sebagai suster, ngehandle bayi, terus habis itu orang tuanya lu panggil, Pak Bendot, ya nggak ada. Di situ ada Pak Agus, kasih aja ke Pak Agus, nggak masuk di kepala gua. Ini sesuatu yang ganjil, tau gak kenapa? Karena satu, kalau dua ginjal. Ini kan janggalnya banyak. Suster, udah tahu bukan orang tuanya, lu panggil nggak ada, lu kasih ke orang. Terus orang yang dikasih juga aneh. Udah tahu bukan bayi lu, kenapa lu terima? Dan ternyata waktu dikasih ke orang lain itu, si bayinya gelang namanya udah nggak ada. Terus susternya ngaku, oh iya senang saya gunting itu, takut virus dari dalam menyebar keluar. Logikanya di mana? Di mana-mana lu takut virus dari luar masuk ke dalam. Kok menurut keyakinan saya ini kayak jual beli nggak sih di perdagangan gitu loh? Karena terlalu banyak hal yang janggal. Kalau daerah jonggol. Itu kalau menurut gua. Kalau menurut lu pada gimana? Komen.